Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Heri Prasetyo dengan NPM 2033107. Nama saya Muhammad Ilyas Kurniawan, NPM 2033116. Di sini kami akan mempresentasikan rumah adat Joglo, yaitu rumah adat dari daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Yang pertama ada sejarah rumah adat. Menurut Budi Harjo, rumah adat adalah aktualisasi diri yang diejawantahkan dalam bentuk kreativitas dan pemberian makna bagi kehidupan penghuninya. Selain itu, rumah adalah cerminan diri yang disebut Pedro Aruk sebagai status conferring function. Kesuksesan seorang tercermin dari rumah dan lingkungan tempat huninya, dan rumah adat Jawa merupakan lambang status dan menyimpan rahasia tentang kehidupan penghuninya. Dan rumah adat Jawa pula sangat berkaitan dengan dunia batin yang tidak lepas dari kehidupan masyarakat. Bangunan rumah adat Jawa memiliki ciri khas khusus digunakan untuk tempat hunian oleh suatu suku bangsa tertentu dan merupakan salah satu representasi kebudayaan yang paling tinggi dalam sebuah komunitas, suku, atau masyarakat. Keberadaan rumah adat Jawa di Indonesia sangat beragam dan mempunyai arti yang penting dalam perspektif sejarah, warisan, dan kemajuan masyarakat dalam sebuah peradaban. Bentuk bangunan. Joglo umumnya terbuat dari kayu jati. Sebutan joglo mengacu pada bentuk atapnya, mengambil stilasi bentuk sebuah gunung. Tujuannya untuk pengambilan filosofi yang terkandung di dalamnya dan diberi nama atap tajuk. Tapi untuk rumah hunian atau sebagai tempat tinggal, atapnya terdiri dari dua tajuk yang disebut atap joglo atau tajuk loro. Dalam kehidupan orang Jawa, gunung merupakan sesuatu yang tinggal dan disakralkan dan banyak dituangkan ke dalam berbagai simbol, khususnya untuk simbol-simbol yang berkenaan dengan sesuatu yang magis atau mistis. Hal ini karena adanya pengaruh kuat keyakinan bahwa gunung atau tempat yang tinggi adalah tempat yang dianggap suci dan tempat tinggal para dewa. Lalu ada arti dari ornamen dan simbol-simbol pada bangunan rumah joglo. Yang pertama ada lunglungan, berasal dari kata lung yang berarti batang tumbuhan yang melata dan masih muda sehingga berbentuk lengkung. Pelatakan berada pada balok rumah, pemindangan, tebeng pintu, jendela, daun pintu, dan patang aring. Lalu yang kedua ada saton, berasal dari kata satu, ialah nama jenis makanan berbentuk kotak dengan hiasan daun atau bunga. Memiliki warna dasar merah tua, hijau tua, warna lunglungan, kuning emas, sunggihan. Peletakan berada pada tiang bak, bawah, balok blandar, sunduk, pengaret, tumpang, under, pengisi pada ujung, dan pangkal. Lalu yang ketiga ada wajikan, seperti irisan wajik yang berbentuk belah ketupat sama sisi. Isinya berupa daun yang memusat atau bunga. Memiliki warna dasar merah tua, warna kuning keemasan. Peletakan pada tiang tengah atau titik persilangan kayu atau sudut. Yang keempat ada telacapan, berasal dari kata telacap yang berupa deretan segitiga. Memiliki warna dasar merah tua, hijau tua, warna lunglungan, kuning emas, sunggingan, dan terletak pada pangkal dan ujung balok kerangka bangunan. Lalu yang kelima ada kebenan, dari kata keben, yaitu tuah berbentuk empat meruncing bagaikan mahkota. Memiliki warna dasar merah tua, warna kuning emas, dan terletak pada kancing blandar tumpung ujung bawah. Lalu yang keenam ada patron, dari kata patra yang berarti daun. Memiliki warna polos atau sunggingan, terletak pada balok-balok kerangka bangunan dan belandar. Lalu, hiasan yang terdapat pada bangunan rumah Jawa tradisional pada umumnya bersifat konstruksional, jadi selalu satu dengan bangunannya. Fungsi hiasan pada suatu bangunan adalah untuk memberi keindahan pada bangunan. Keindahan yang terdapat
pada bangunan itu diharapkan akan dapat memberikan ketentraman dan kesejukan bagi pemiliknya. Oleh karena ketentraman abadi hanya terdapat di surga, maka hiasan-hiasan itu digambarkan pula hiasan-hiasan surga. Ialah hiasan yang tidak lazim terdapat di dunia. Hiasan-hiasan surga ini pada umumnya bersifat fantasi atau benda dunia yang diperindah atau distilisasi. Kiblat hiasan surga bagi masyarakat Jawa adalah hiasan-hiasan yang terdapat pada bangunan candi, yang diantaranya merupakan bangunan yang dipergunakan untuk menempatkan patung-patung para dewa. Oleh karena itu, ragam hias pada seni bangunan rumah Jawa tradisional ada yang bercorak naturalistis dan ada pula yang bercorak stilisasi. Yang bercorak stilisasi inilah yang lebih banyak ditemukan daripada corak naturalistis. Ragam hias yang terdapat pada Omah Joglo dibedakan menjadi kelompok ragam hias flora, kelompok ragam hias fauna, kelompok ragam hias alam, dan kelompok ragam hias agama dan kepercayaan. Selanjutnya, material bangunan yang ada pada rumah Joglo. Yang pertama ada molo atau muloh sirah suwunan, balok yang letaknya paling atas yang dianggap sebagai kepala bangunan. Yang kedua, under atau sakagini, balok yang terletak di atas pengeret yang berfungsi sebagai penopang molo. Yang ketiga, geganja, konstruksi penguat atau stabilisator under. Yang keempat, pengeret atau pengerat, balok penghubung dan stabilisator ujung-ujung tiang. Kerangka rumah bagian atas yang terletak melintang menurut lebarnya rumah dan ditautkan dengan belandar. Yang kelima, santen, penyangga pengeret yang terletak di antara pengeret dan kili. Keenam, sunduk, stabilisator konstruksi tiang untuk menahan goncangan atau goyangan. Ketujuh, kili, sunduk kili, balok pengunci catokan sunduk dan tiang. Yang kedelapan, pamidangan atau midangan, rongga yang terbentuk dari rangkaian balok atau tumpang sari pada berujung. Yang kesembilan, dada peksi atau dada manuk, balok pengerat yang melintang di tengah-tengah pemidangan. Yang ke-10, penitih atau panitih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.